Salam, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbarui gereja untuk menyadari fungsi dan peranan supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberikan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapak GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini, kita berharap tri panggilan gereja itu bersekutu, bersaksi, dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia. Terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyanyikan pujian bagi-Nya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyerahkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin.
nas pembimbing 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 28. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gereja-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayai-Mu di dunia ini, yang teraniaya karena nama-Mu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami mohon berkatilah kiranya semua kaum Bapa dalam fungsi dan peranan yang ditentukan oleh Allah baginya. Sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan memberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kehidupan keseharian kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak karena dalam kelemahan daging kita dosa berkuasa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah
untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai anak-anak, sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan Okumere bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan bersama manusia, sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu, kami mengaku dengan segenap hati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai. Juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa, kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekarang, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Ditulis dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapa, pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-46.
hukum yang terutama dan hubungan antara Yesus dan Daud. Hukum yang terutama, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pemimpin roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Ayat yang terakhir, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejenak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu kembang yang penuh permata mulia, akan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerah, musafirnya datang sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, Tuhan, firman-Mu menjadi tampangku, menjadi tampang yang tenang dan bintang panduku. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, karena saat ini di hari kemenangan, kembali Engkau memperkenankan kami
untuk datang menghadap Dikau, datang dengan segala kerendahan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalamnya ada kesempatan indah bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Mohon Roh Kudus Tuhan yang berkuasa dalam diri kami, yang menerangi hati kami, dan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakannya, sehingga kami sekalian secara bersama-sama boleh mendengarkan dan menerima pemberitaan firman Tuhan ini untuk kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak mendapatkan berkat-berkat rohani berupa firman ataupun kebenaran yang hanya datang daripada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman untuk kita saat ini, sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 34, ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa yang berbunyi, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tetapi manusia mati meninggalkan nama. Arti dari peribahasa itu ialah setiap orang pasti akan diingat ataupun dikenang sesuai dengan perbuatan atau sesuai dengan apa yang ia lakukan pada saat orang tersebut masih hidup, baik ataupun buruk. Terkait dengan peribahasa tersebut, nas kita saat ini mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab bernama Musa. Bagaimana kenangan atau ingatan dan pengaruh kehidupan yang Musa tinggalkan, yang Musa wariskan
kepada umat Israel. Yang pertama, semasa hidupnya Musa meninggalkan. Musa mewariskan kenangan ataupun ingatan yang indah dan mendalam, serta pengaruh kehidupan yang baik bagi umat Israel. Oleh karena itu, ketika Musa meninggal dunia, orang-orang Israel berkabung, orang-orang Israel berduka selama 30 hari lamanya. Padahal masa berkabung atau masa duka orang-orang Israel saat itu biasanya hanya berlangsung selama 7 hari. Itu membuktikan bahwa bagi orang-orang Israel, Musa adalah orang yang sangat penting, yang sangat mereka hargai, yang sangat mereka hormati. Ada kesan mendalam dalam diri mereka terhadap Musa. Yang kedua, kenangan ataupun ingatan yang indah dan mendalam, serta pengaruh kehidupan yang baik yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Musa kepada umat Israel. Salah satunya dapat diterima dengan baik, dapat disambut dengan baik, dan melekat kuat dalam diri seseorang yang bernama Yosua bin Nun. Orang yang kemudian ditetapkan oleh Musa sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi pengganti bagi dirinya. Yang ketiga, bagaimana Musa menjalani kehidupan dengan baik sehingga dapat menjadi kenangan ataupun ingatan yang indah dan mendalam, serta mendatangkan pengaruh yang baik bagi umat Israel, diakui oleh Tuhan sendiri. Meskipun dikarenakan satu kesalahan yang pernah ia lakukan, Musa tidak diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Bisa dilihat dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi Tuhan tetap memandang, tetap memberikan perhatian, dan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada Musa. Tuhan tetap mengakui bahwa Musa adalah orang yang berkenan bagi dirinya. Bagaimana kehidupan Musa? Yang ia tunjukkan, yang ia perlihatkan semasa hidupnya. Di balik satu kesalahan yang pernah ia lakukan, Tuhan tetap memakai Musa sebagai alat di tangannya. Menjadikan Musa seorang pemimpin, kepala bagi umat Israel, imam sekaligus nabi bagi mereka. Dan Tuhan memberikan kemampuan ataupun kesanggupan bagi Musa untuk melakukan berbagai tanda ataupun mujizat yang sangat luar biasa. Sehingga dikatakan dan diakui oleh Tuhan bahwa tidak akan ada lagi nabi yang akan bangkit di antara Israel seperti
Musa. Dan sebagai pribadi, Musa adalah orang yang mau menerima, yang mau menyambut baik kehendak Tuhan untuk menjadikan dia sebagai alat di tangannya. Menjadi pemimpin, menjadi kepala, menjadi imam, menjadi nabi, sekaligus seorang bapak bagi Israel yang menjadi anak-anaknya. Memberikan teladan yang baik, meninggalkan dan mewariskan hal-hal yang baik, supaya orang-orang Israel, supaya umat Israel dapat juga menjalani kehidupannya dengan baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan kesaksian nas kita ini, penting bagi kita untuk senantiasa mengingat bahwa hidup sesungguhnya adalah proses mewarisi dan mewariskan. Apa maksudnya? Hidup sesungguhnya adalah proses mewarisi dan mewariskan. Apa yang diwarisi dan apa yang harus diwariskan? Kalau kita berbicara tentang warisan, maka pertama-tama pikiran kita akan tertuju kepada harta benda, uang, kekayaan, tanah, kebun, dan sebagainya. Tidak salah memang. Karena itulah kita para orang tua sekarang ini bekerja keras, bekerja dengan giat untuk hari depan, untuk masa depan anak-anak kita. Tetapi mengacu kepada nas ini, kita juga tidak boleh melupakan satu perkara penting, bahkan yang sangat penting. Bahwa ada satu warisan yang jauh lebih berharga, yang harus kita wariskan kepada generasi masa depan kita, kepada anak-anak kita. Dan warisan itu berasal dari Tuhan. Musa dapat meninggalkan, Musa dapat menjadikan kehidupannya sebagai kenangan ataupun ingatan yang indah dan mendalam, serta dapat menjadikan kehidupannya memiliki pengaruh yang besar untuk perubahan hidup orang-orang Israel. Karena Musa sudah menerima warisan yang berharga dari Tuhan. Warisan akan anugerah kasih Tuhan yang menjadikan dia sebagai milik kepunyaannya, yang menerima dia dengan kasih, yang menuntun, mengarahkan, dan membentuk dirinya menjadi satu pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup sebagai anak Tuhan. Gaya ataupun cara hidup sebagaimana kehendak Tuhan itulah yang merupakan anugerah kasih Tuhan kepada Musa, yang kemudian Musa wariskan, yang kemudian Musa tinggalkan sebagai bentuk tanggung jawab kehidupan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala, sekaligus orang tua atau bapak bagi orang-orang Israel. Itu yang kita warisi. Dan itu juga yang harusnya kita wariskan
di balik berbagai bentuk warisan, sebagaimana pemahaman kita saat sekarang ini, yang menunjukkan sikap kasih kita kepada anak-anak kita ataupun generasi masa depan kita. Dan yang kedua, hal penting lainnya. Sama seperti ketika Musa mau membuka hati, mau menerima warisan yang berharga dari Tuhan, anugerah kasih dan kehidupan yang menjadikan dia sebagai milik kepunyaan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang diberkati. Yosua bin Nun menerima peninggalan itu, menerima warisan itu dengan baik, dengan sukacita, untuk kemudian menjalankan kehidupannya sama seperti Musa, menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan, orang yang dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya, dan berhasil mendapat berkat pimpinan Tuhan, memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat gereja Kalimantan Evangelis, kita merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Reformasi artinya adalah pembaruan, gerakan, tindakan, ataupun langkah untuk memperbaiki suatu keadaan menjadi baik dan menjadi lebih baik. Karena itu penting bagi kita untuk bersama-sama belajar dari bagaimana kehidupan Musa Yosua yang disampaikan kepada kita melalui kesaksian nas ini. Hari Reformasi, hari pembaruan disandingkan dengan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Dan ini menjadi satu hal yang penting, mengingat tugas, peran, dan tanggung jawab seorang bapak bagi keluarga yang ia miliki. Jika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, Musa mati meninggalkan nama, meninggalkan kenangan dan ingatan yang indah, yang mendalam dalam diri kehidupan orang-orang Israel. Meninggalkan, mewariskan pengaruh kehidupan yang baik, yang membawa Israel pada suatu perubahan. Sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai kepala, sekaligus sebagai seorang ayah bagi Israel, Musa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ia menempatkan dirinya sebagai pribadi yang mampu, yang mau, dan yang bersedia untuk menerima warisan berharga dari Tuhan, anugerah kehidupan yang menyelamatkan, pimpinan, tuntunan, arahan yang daripada Tuhan, untuk kemudian menjadi bagian dari kehidupan yang ia jalani, untuk ia teladankan, dan untuk ia wariskan kepada umat Israel, kepada generasi masa depan Israel, sebelum mereka menjalani kehidupan mereka di tanah janji, tanah yang diberkati, tanah yang menjadi tempat bagi Israel untuk hidup, tumbuh, dan berkembang menjadi satu bangsa yang besar. Itu pengajaran yang mau disampaikan kepada kita pada Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE saat ini. Bagaimana seorang bapak, bagian penting dari kehidupan jemaat gereja Kalimantan Evangelis, mau mereformasi diri, mau memperbarui diri, mau melakukan satu langkah tindakan ataupun karya nyata, merubah segala sesuatunya menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi, untuk membawa kehidupan keluarga
menjadi keluarga yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena keluarga adalah unit terkecil dari kehidupan masyarakat, sekaligus bagian terkecil dari kehidupan gereja persekutuan jemaat Tuhan. Masyarakat, gereja, jemaat ada karena adanya keluarga. Itu bagi para orang tua, khususnya bagi kaum bapak. Lalu bagaimana bagi anak-anak? Yosua bin Nun mewakili umat Israel, menempatkan dirinya sebagai anak yang juga mau membuka diri, yang juga mau bersedia menerima warisan yang berharga, peninggalan yang berharga dari Musa itu dengan baik. Sehingga dia tumbuh menjadi seorang pemimpin baru, imam yang baru, kepala yang baru bagi Israel, dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena itu bagi orang muda, seiring dengan ingatan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada para orang tua, khususnya kepada kaum bapak, maka marilah orang muda pun dapat secara cerdas melihat segala hal baik, contoh dan teladan hidup yang baik, yang dikedepankan, yang diperlihatkan oleh generasi pendahulu, oleh kaum bapak yang ia miliki, oleh para orang tuanya, untuk bekal bagi dirinya bertumbuh, berkembang, menjadi generasi yang diharapkan, yang akan meneruskan tongkat estafet kehidupan bergereja berjemaat, yang akan melanjutkan pembangunan tubuh Kristus dalam dunia ini, gereja Tuhan yang dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kehendaknya. Jika para orang tua, jika kaum bapak khususnya dipanggil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan konsisten, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, maka pada sisi lain, yang menerima warisan itu harus juga menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga bersama-sama bertumbuh, berkembang, dan berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat merayakan Hari Reformasi. Selamat merayakan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Terus bertumbuh, berkembang menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, di mana kaum bapak selalu bisa menjadikan dirinya sebagai yang terdepan, motor penggerak bagi kehidupan keluarga yang merupakan bagian terkecil sekaligus bagian penting dari kehidupan gereja jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Secara khusus, untuk persekutuan bersama kami pada saat ini, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk menjadikan pemberitaan firman tadi sebagai perenungan yang indah untuk hidup kami. Mampukan kami untuk menerimanya sebagai warisan yang berharga dari Tuhan bagi kami, dan kemudian mewariskannya bagi generasi masa depan kami dalam peran, tugas, dan tanggung jawab kami selaku orang tua, khususnya kaum bapak yang merupakan bagian penting dari kehidupan keluarga milik Tuhan. Membawa keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati, yang dapat menjadi tiang penyanggap, tiang penopang bagi kelangsungan gereja kami, khususnya jemaat kami di tempat ini, sehingga selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gereja Kalimantan Evangelis secara keseluruhan, yang merupakan gereja perpanjangan tangan dan lidah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja kami untuk semua hal baik yang akan dilaksanakan, untuk segala program kerja dan berbagai kegiatan
demi kemuliaan nama-Mu. Baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort, sampai kepada majelis jemaat Tuhan. Terlebih-lebih di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan yang sedang kami hadapi di saat sekarang ini. Pelayanan tetap berjalan dengan baik. Nama Tuhan tetap boleh dipuji dan dimuliakan dengan segala cara yang dilandasi oleh hikmat yang daripada Allah, daripada Tuhan sendiri. Berkati seluruh pengurus kategorial yang menjadi bagian dari kehidupan gereja kami serta jemaat kami di tempat ini. Khususnya Komisi Pelayanan Bapak Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Bapak Majelis Resort, dan Seksi Pelayanan Bapak Jemaat Tuhan, Jemaat GKI Warukin di tempat ini. Dalam segala kegiatan baik, pelayanan dan kesaksian, dan sebagai pribadi yang menjadi anggota daripadanya, Tuhan yang akan selalu menolong kami untuk berkegiatan dan melakukan perkara-perkara indah. Ambil bagian dalam penata-layanan jemaat Tuhan di tempat ini dan membangun kehidupan bersama seperti yang Tuhan kehendaki. Memberkati kaum bapak khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi hari depan generasi mudanya. Memberkati setiap hal baik yang menjadi harapan dan cita-cita bersama. Pada saat di mana situasi dan kondisi membaik seperti yang kami harapkan, maka Seksi Pelayanan Bapak Jemaat Tuhan di seluruh kawasan Gereja Kalimantan Evangelis, khususnya di jemaat kami di sini, kembali dapat aktif, kembali dapat hidup dan menjalani kebersamaannya dengan baik. Ada banyak program kerja yang belum bisa kami laksanakan. Karena itu jauh dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kami sama-sama memohon biarlah Tuhan yang mengembalikan suasana baik kehidupan kami. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, yang terus mengaruniakan kesehatan kekuatan untuk kami, dan yang memampukan kami untuk dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Seperti Tuhan sudah membenamkan dosa-dosa kami sampai ke tubir laut yang paling dalam, mari Tuhan kehendak-Mu jadi atas situasi dan kondisi yang kami hadapi saat sekarang ini. Engkau yang menyingkirkannya, Engkau yang menjauhkannya, bahkan Engkau yang membenamkannya sampai ke tubir laut, sehingga kehidupan kami kembali dapat berjalan dengan baik. Ini harapan dan kerinduan kami. Kepadamu kami berserah. Dan sementara itu, Tuhan juga akan terus memampukan kami untuk hidup dengan baik, untuk hidup dengan bijaksana, untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan berbagai ketentuan. Di saat kami berkegiatan, kami mohon perlindungan dan penjagaan yang daripada Engkau. Kami serahkan keluarga kami untuk terus menjadi keluarga Kristen milik Tuhan. Bagian penting dari kehidupan gereja dan jemaat. Keluarga yang boleh bertumbuh berkembang dan diberkati oleh Tuhan. Kami selaku orang tua mampu mewarisi hal-hal baik, mampu meninggalkan kesan-kesan yang berharga dan ingatan-ingatan yang baik bagi generasi muda kami, berawal dari kesempatan kami hidup dalam dunia ini. Begitu juga dengan generasi muda kami. Mereka kembali menerima warisan yang berharga itu dan menjalani kehidupan mereka juga dengan baik untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bagi kami pada masanya nanti. Seluruh keberadaan hidup kami hanya kami serahkan, kami pertaruhkan kepadamu. Seperti kami menyerahkan segala harapan, kerinduan dan cita-cita kami. Dari tempat ini kami juga mendoakan segenap saudara kami, mereka yang mengalami sakit penyakit yang dikarenakan virus corona ataupun dikarenakan sakit penyakit lainnya, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dirawat. Terlebih jika itu adalah bagian dari jemaat Tuhan di tempat ini, bersama-sama kami memohon pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan kesehatan kekuatan, yang melimpahkan berkat, menyingkirkan segala sakit penyakit, dan mengembalikan suasana kehidupan menjadi baik kembali. Terlebih bagi mereka yang mengalami sakit berkepanjangan, yang sampai saat ini bergumul dengan segala sakit penyakit yang mereka alami. Kami juga mendoakan mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang berduka cita, yang bergumul dengan segala macam persoalan kehidupan. Mohon jalan keluar, keluputan, kelepasan yang hanya datang daripada Engkau.
Bagi mereka yang pada hari ini dan di sepanjang minggu ini boleh menerima anugerah kasih-Mu, boleh menerima anugerah kasih Allah dalam bentuk pertambahan usia dan masa waktu dalam menjalani hidup pernikahan. Seiring dengan berkat-Mu itu, mohon bertambah juga berkat-berkat indah yang Kau limpahkan bagi pribadi dan keluarga oleh karena kasih-Mu, sehingga ungkapan rasa syukur dan terima kasih pun hanya dipersembahkan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan hari depan anak-anak kami, generasi muda kami, sekolah mereka, perkuliahan mereka, tugas dan pekerjaan mereka. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, mari Tuhan yang memberikan kemudahan, yang memberikan kelancaran bagi segala sesuatunya. Hidup terus berjalan, dan itu boleh terjadi hanya oleh karena kasih sayang dan campur tangan Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Karena pada saat ini bersama dengan Bapak-Bapak, dalam lingkup jemaat kami di tempat ini khususnya, kami boleh merayakan hari reformasi dan hari Bapak GKE. Dan biar hari ini selalu boleh dicanangkan sebagai hari pembaruan hidup, langkah ataupun tindakan nyata untuk memperbaiki segala keadaan demi hari depan penuh harapan. Kepadamu kami berserah dan mempercayakan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayan kami. Dengan sukacita kami memberi persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pemberitaan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kami dalam berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita beri persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita.
untuk pengakuan iman rasuli, pengutusan dan berkat Tuhan, kembali jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nantinya kita akhiri dengan nyanyian bersama, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Dengan segala kesungguhan hati di hadapan Tuhan, mari kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab ya Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita, dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Ibadah Minggu kita pada hari ini telah selesai. Atas nama BPH dan Majelis Jemaat GKI Warukin, kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang tetap mengikuti ibadah walaupun belum bisa bertatap muka langsung seperti biasa. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapak GKI. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.